Saya melihat sesuatu dengan sekelibat, cepat. Selama 2 kali tadi kita penyembahan di dalam roh, tiap kali saya pejamkan mata saya melihat ada tangan yang dibalikkan begini dengan cepat. Membalikkan telapak tangan seperti ini. Saya percaya Tuhan akan segera memutarbalikkan keadaan Anda yang sangat frustrasi ini. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang sulit sama sekali. Segampang membalikkan telapak tangannya. Di awal saat teduh bersama tadi waktu masih bacakan kesaksian, saya punya feeling sangat kencang bahwa Tuhan sedang mencari seseorang. Ada perasaan itu loh, Tuhan lagi cari seseorang. Kayaknya saya ulang, ada orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, nah ini ikut saat teduh bersama, bukan kebetulan. Ada orang yang sudah bolong-bolong doa, udah jarang masuk ke hadiratnya. Ada juga orang yang udah menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman, udah gak mau ke gereja, yang kepahitan, maunya hanya ibadah sendiri di rumah. Saya percaya Tuhan mau mencari seseorang, mungkinkah orang itu adalah Anda? Dan hari ini apa yang saya sampaikan juga sebuah pesan dari Tuhan, dari sebuah cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan. Saya kasih judul, di manakah 9 orang kusta itu? Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-17. Tuhan mencari 9 orang kusta yang tidak datang. Makanya saya kasih judul, di manakah 9 orang kusta itu? Mari kita baca dulu ayatnya, ayat 11-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sebuah kejadian yang penuh dengan makna. Ini cerita yang penuh dengan kuasa. Dan kita akan belajar hal-hal yang terlalu berharga untuk kita lewatkan. Makanya ambil catatan, segera kita akan masuk dalam pewahyuan setiap ayatnya. Ke-10 orang kusta ini disembuhkan Tuhan, begini latar belakang cerita. Suatu hari ayat 11, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Galilea itu daerah orang Yahudi. Itu di daerah Israel Utara. Lalu Yesus menyusur perbatasan antara Galilea dan Samaria. Samaria sudah tergolong daerah asing atau diasingkan karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak akur. Orang-orang Israel, orang Yahudi asli tidak suka dengan orang Samaria karena orang Samaria itu ngaku Yahudi padahal mereka sudah campuran, gak keruan. Meskipun mereka menyembah Allah yang sama, tapi cara mereka berbeda. Samaria punya mezbah dan punya altarnya sendiri. Yahudi mensakralkan bahwa menyembah Tuhan itu harus ada di bait suci, yaitu di Yerusalem, Israel Selatan. Yesus itu sangat mengasihi semua orang. Tuhan gak punya diskriminasi atau prejudisme. Tuhan menyusur di tengah-tengah perbatasan Galilea dan Samaria. Saya kasih bocoran dari 10 orang kusta yang disembuhkan, orang Samarianya outnumbered, minoritas, karena hanya 1 saja. 9 Yahudi yang sembuh, 1 Samaria. Ketika ia memasuki suatu desa, ayat 12, datanglah 10 orang kusta menemui dia, berhenti di sana. Biasanya gini ya, tembok-tembok yang dipasang oleh manusia itu biasanya runtuh sendiri kalau orang itu sengsara. Iya enggak? Ini lucu ya. Mereka itu musuh bebuyutan. Nggak mau orang Yahudi dan Samaria itu bergaul. Ingat nggak Yesus, ada satu cerita Yesus sendirian di sumur Samaria. Ketemu sama wanita Samaria. Yesus minta air, dia sampai tertegun. Karena perempuan itu berkata, "Masa kamu seorang Yahudi
berbicara kepada kami orang Samaria. Agak sinis sih. Lalu pembicaraan mereka berkelanjutan sampai orang Samaria itu mengaku Yesus adalah Mesias. Yesus menawarkan air kehidupan. Nah, wanita itu heran dia, kenapa seorang Israel seperti Tuhan Yesus itu mau bicara sama dia. Dia juga kaget, kok kamu mau bicara sama aku? Bahkan minta air dari aku. Mereka itu saling gak suka, bahkan saling membenci. Gak pernah mereka berkomunikasi. Tapi ketika mereka kena kusta sama-sama, mereka gak peduli. Dari geng mereka itu 10, ada satu yang Samaria, mereka tetap tinggal bersama di situ karena mereka nggak punya pilihan. Orang-orang yang kena kusta harus berada di luar kemah atau berada di luar kota. Zaman dulu kota-kota itu ada gerbang, mereka harus di luar gerbang. Dan mereka nggak bisa memilih karena itu sudah tempat pengasingan. Mereka kumpul sama-sama. Maksudnya apa di sini? Gini ya, jadi orang itu kita nggak boleh sengaja pasang tembok pemisahan. Tanpa itu pun kita nggak bisa loh bergaul dengan semua orang. Jadi orang itu yang belajar, jadi orang itu yang friendly, yang ramah sama semua orang. Kalau kita bisa cari teman, kenapa kita buat musuh? Nggak perlu cari musuh pun sudah ada musuh. Kenapa nggak kita buat teman? Human walls come down, crumbling down when they are suffering. Demikian pula tembok-tembok yang kita pasang terhadap Tuhan. Biasanya orang itu begini begitu, angku, sampai dia di ICU. Jangan kita ikut Tuhan itu kalau sudah mengalami musibah. Orang yang pandai dan pintar itu ikut Tuhan ketika damai, sejahtera, tidak terjadi apa-apa. Jangan tunggu sampai kita itu mengalami penghakiman. Baru setelah itu kita kapok dan jerah. Kalau sama Tuhan itu, please mempan firman. Tuhan bilang, Tuhan katakan, kita lakukan. Tuhan gak perlu pakai pecut-pecut, tali les dan kekang untuk membuat kita taat dan tunduk. Kalau bisa itu lewat hubungan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan. Kita semakin indah, semakin menjadi serupa dengan Dia. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Mereka agak jauh ya, bayangkan mereka agak di situ. Makanya mereka teriak-teriak. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sekilas waktu saya baca ayat 13, saya kok bisa bayangkan ini seperti doa bersama ya, atau kebaktian. Bukankah kebaktian juga sama? Kita berada di sisi sini, Yesus di sisi sana, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita yang kusta ini loh, teriak, udah gak usah pilih-pilih kursi VIP, kanan Yahudi, kiri Samaria, udahlah sama saja. Humans are humans, ya kan? Manusia adalah manusia, bukannya kita harus saling mendoakan. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lord, Tuhan. Teriak bersama-sama. Kayaknya ini doa korporat, seperti di dalam gereja. Tuhan tuh dengar loh, jangan pernah kita anggap kita saat teduh bersama. Anda teriak dari rumah, saya teriak dari rumah ini, nanti ada yang teriak dari mobil. Mungkin bukan menjerit sungguhan, tapi teriak dalam hati. Itu Tuhan dengarkan semua. Jangan kita kira Tuhan itu grosiran. Artinya rame-rame, sekalipun kita bisa rame-rame berdoa, nanti Tuhan jawabnya itu individu. Terbukti nanti Tuhan hitung satu persatu. Nggak luput Tuhan tahu yang disembuhkan 10. Tuhan tahu jumlah mereka. Jangan kira Tuhan tidak tahu jumlah kita. Sekarang ini yang nonton saat teduh berapa? Ya, nanti aja kita, nanti baru kita tahu. Ini pasti ada yang menyusul lagi. Yang live-nya berapa nanti yang susulan. Jangankan jumlah orang. Jumlah rambut di kepala kita aja bukan hanya dihitung. Alkitab mengatakan they are numbered. Mereka bukan dihitung, dinomerin. Lain loh, kalau dihitung itu rambut orang itu ada berapa? Rambutnya ada 1.234.051. Ya, itu kan jumlah. Enggak, rambut mana yang rontok hari ini, itu Tuhan punya barcode-nya. Yang di sisir Anda itu loh, khususnya para wanita, syampunya nggak cocok kali. Itu di situ ada, itu rambut yang ke 947.532. Itu ada. Itu rambut keberapa? Tuhan tahu semua. Jadi jangan pernah kita itu merasa lost in the crowd.
kita merasa terhilang, merasa tersesat, merasa tidak signifikan, tidak bermakna, apa bedanya ada atau tidak ada saya di tengah lautan manusia. No, your life is numbered. Hidupmu itu ada angkanya, jumlahnya. Hidupmu itu ada nomornya. Dan Tuhan itu mengenal kita sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum mama melahirkan. Tuhan itu sekalipun mendengar doa itu bersama-sama, Yesus sembuhkan mereka satu persatu. Makanya mereka juga harus kolek atau mereka harus menjemput mujizat mereka perorangan. Terbukti di ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Gak bisa ada mujizat titipan atau iman titipan juga. Titip ya, titip salam sama Tuhan. Kalau gak mau kasih salam ke Tuhan sendiri, jangan titip siapa-siapa. Sebab Tuhan tidak terima titipan. 10 orang ini disuruh semuanya, satu persatu mereka semua bersepuluh, pergilah perlihatkanlah dirimu. Kata dirimu di situ artinya dirimu masing-masing kepada imam-imam. Gak bisa ada yang berkata, aku titiplah, aku kesakitan, kusta itu sakit loh. Belum lagi bahaya secara sosial kalau mereka kedapatan pergi ke arah sana. Ini kalau sampai Tuhan gak sembuhkan mereka di tengah jalan, mereka bisa dirajam. Karena ada hukumnya di Israel, itu ada undang-undangnya. Itu by law loh. Itu bukan hanya dengan kesadaran. Itu sudah menjadi pidana kalau mereka itu mendekati berapa meter gitu dengan orang yang sehat. Itu mereka bisa saja dikeroyok massa. Massa sih gak berani keroyok mungkin ya, lempar batu. Untungnya, bukan untung, di dalam Tuhan tidak ada lucky, yang ada hanyalah blessing. Tengah jalan mereka disembuhkan. Jadi waktu mereka ketemu imam, mereka sudah tahir. Makanya kalau ada yang imannya kurang kuat kan bisa titip mereka yang beriman kuat. Titip ya doakan. Aku sendiri gak berani jalan ke sana. Gimana aku jalan? Sebagian orang kusta itu mungkin sudah kehilangan kakinya salah satu atau dua-dua. Yang pasti jari-jarinya udah putus itu. Bisa jadi, pernah lihat gak orang kusta? Kasihan, bahkan ada yang hidungnya udah lepas tinggal lubangnya. Itu kusta bukan penyakit kulit biasa. Kusta itu penyakit yang tak tersembuhkan. Dan anggota-anggota tubuh satu persatu akan gugur ke bumi. Ketika mereka diberitahu pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, gak ada yang berkata, kamu aja ya, kamu yang pergi titip doa. Dan Tuhan juga tidak akan sertakan mujizat bagi orang yang tidak melangkah. Misalkan dari 10 yang diberi perintah, 7 yang jalan, 3 itu tidak akan disembuhkan. Karena mereka tidak disembuhkan saat mereka terima perintah Tuhan. Mereka disembuhkan saat mereka melakukan perintah Tuhan. Ketika mereka berjalan dan di tengah jalan, mereka disembuhkan. Jadi kalau mereka tidak pergi, ya nggak terjadi. Mereka disuruh jemput mujizatnya, perorangan. You bisa berdoa bersama, kira-kira begitu bahasanya. Tapi mujizatku, ke kehidupan, mujizatku akan kuberikan satu persatu. Mujizat itu nggak pernah grosiran. Mujizat Tuhan itu selalu personal dalam kehidupan kita. Seorang dari mereka, ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Lihat ya, persisnya di detik kapan, di menit berapa mereka disembuhkan. Yaitu ketika mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ayat 15, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Saya renungkan ayat ini, saya cerna memamah biaknya. Setelah saya telan, saya muntahkan, saya terus renungkan. Saya heran, kenapa ayat ini gak berbunyi seorang dari mereka ketika merasa sudah disembuhkan. Kalau merasa sudah disembuhkan juga cukup valid. Misalkan kalau Anda pusing, lalu gak pusing kan sudah tahu kalau Anda sudah sembuh dari pusingnya. Kusta itu juga sama, itu gatalnya mana tahan. Itu sampai mungkin pakai pecahan-pecahan kaca untuk menggaruk. Mereka gak peduli pedih, karena gatalnya lebih luar biasa. Mereka bisa aja merasa sudah sembuh.
Kalau Anda mual, tiba-tiba nggak mual kan berarti sudah hilang mualnya. No. I think the healing goes deeper. There is a greater miracle. Ada mujizat yang lebih besar. Kalau Anda renungkan ya, dikatakan di sini seorang dari mereka, salah satu yang menemukan dulu bahwa dia sudah disembuhkan, ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Berarti ada sesuatu yang nampak. Mungkinkah hidupnya yang hilang itu muncul lagi? Ini bukan kasus kesembuhan semata-mata. Ini kasus penciptaan. Ini yang disebut dalam bahasa Inggrisnya a creative miracle. Mujizat yang kreatif. Ini bukan hanya sakit lalu sembuh. Anda bisa sembuh dari luka, goresannya masih ada. Mungkin Anda mengalami kecelakaan. Mungkin tangannya putus atau jarinya putus. Setelah patah jarinya nggak bisa disambung lagi karena telat. Ke rumah sakitnya terlambat. Ya sudah, Anda bisa sembuh. Lukanya tidak basah. Semua tinggal trauma atau tinggal memori saja. Tapi sudah nggak sakit lagi. Tapi jari nggak kembali. Jari ya hilang satu. Jari hilang dua ya hilang dua. Tapi kalau dia melihat kesembuhan, itu beda. Bukan badannya sembuh. Dia melihat sesuatu. Mungkinkah kakinya muncul? Mungkin telapak kakinya udah nggak ada satu. Bukan hanya jarinya. Sekakinya pun putus. Tiba-tiba sepatunya. Dia bebet dengan kain begitu, lalu tiba-tiba ada kakinya keluar. Kainnya robek di depan. Dia kaget, dia melihat sesuatu ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh. Waktu dia melihat that he was made whole, bukan hanya sembuh atau healing. Waktu dia melihat sesuatu dikembalikan alias dipulihkan. Ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Luar biasa loh. Saya beritahu kalau Tuhan tolong tidak akan tanggung. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Don't confine God to just healing and miracles. Jangan kita itu mengkotakkan Tuhan hanya pada kesembuhan dan mujizat. Allah kita itu yang mati pun bangkit. Yang tiada pun jadi ada. Dia menciptakan yang ada itu dari yang tiada. Nggak perlu modal seperti manusia. Kita perlu sesuatu untuk menjadikan sesuatu. Tuhan nggak perlu apa-apa, semua jadi oleh karena firman-Nya. Dia pencipta kita Alfa dan Omega. Jangan pernah batasi. Kalau Tuhan bicara, percayalah. Kalau enggak nanti kita gigit jari. Kalau Tuhan yang ngomong sesuatu, sekalipun semua logika menentangnya, semua perasaanmu melawannya, lakukan saja seperti kata Maria kepada semua pelayan-pelayan di restoran atau pada waktu kondangan. Pokoknya anakku ini, putraku ini ngomong apa aja, kalian lakukan. Masa kasih air, dibawa air kasihkan ke guest atau para tamu. Tapi waktu mereka mulai mencicipinya menjadi anggur yang termahal. When God says something, just believe it. Percaya saja. Ketika ia melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali dengan suara nyaring. Ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Wait a minute, tunggu dulu. Orang itu adalah seorang Samaria. Tahu nggak, orang Samaria itu selalu merasa mereka itu adalah kelas kedua. Mereka ada mindernya terus terang. Orang Samaria itu merasa mereka itu nggak pure breed. Mereka itu bukanlah keturunan murni Abraham. Mereka sih tahu dirilah. Mereka malah nggak suka sama orang Yahudi karena ada ketegangan. Karena orang Yahudi merasa mereka itu bukan anak Abraham. Jadi pokoknya rumit. Tapi paling tidak ya, lewat culture mereka lebih baik, kebudayaan mereka. Kebudayaan yang disepelekan. Orang-orang yang dihina. Itu biasanya lebih menghargai kasih ketika diberikan. Orang itu tidak pernah merasa dirinya worthy atau layak menerima semua mujizat ini. Dari 10, hanya 1 yang kembali. Yang 9 gak balik, tahu kenapa? Ya sepatutnya lah, saya anak Abraham kok. Dalam bahasa Inggrisnya, spirit of entitlement. Hati-hati dengan perasaan berhak. Dan Tuhan Yesus memuji orang ini. Kita lihat ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ingat ya, Tuhan Yesus itu menghitung loh. Dia nggak perhitungan, bedain ya. Dia menghitung tapi dia nggak perhitungan. Kalau perhitungan dia nggak akan berikan ke kita. Karena berikan kepada kita ini untungnya apa? Nggak ada. Tapi dia menghitung.
Jadi dia itu tahu ada berapa orang di situ, dan dia tahu siapa yang sembuh. Yesus itu murah hati, tapi Tuhan itu enggak teledor orangnya. Bahkan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, bentuknya energi aja atau suatu tenaga. Tuhan langsung tahu, hayo siapa yang jamah jubahku. Murid-muridnya sampai koreksi dia. Karena murid-muridnya berada di level yang berbeda. Mereka di level kedagingan. Yesus tahu Bapaknya. Yesus tanya, siapa yang pegang aku? Dari tadi semua orang berdesak-desakan, guru. Semua orang berhimpit-himpitan. Kenapa kau bilang siapa menjamamu? Ya udah biasa kalau di tempat gini, apalagi kalau guru datang rame sekali, semua orang pasti senggol-senggolan. Tak terkecuali guru pun kesenggol sana sini. Kenapa guru tanya gitu? Nggak digubris sama Tuhan Yesus? Orang-orang yang tidak mengerti cara kerja Bapaknya. Yesus berkata, siapa ya? Ayo ngaku. Tuhan tahulah. Tapi kasih kesempatan pada wanita pendaraan 12 tahun itu untuk mengakui. Supaya dia berani beriman, supaya dia berani open about her faith. Dia berani untuk bersaksi bagi Tuhan. Aku. Tuhan tahu. Tenaga keluar aja Tuhan tahu kok. Tuhan gak pelit. Tuhan tuh kalau memberikan ya, lebih daripada kalau orang itu mengadakan obralan. Tuhan memberikan itu cuma-cuma. Bayar sedikit pun gak perlu, percaya saja. Tapi jangan kira kalau Tuhan tuh murah hati, dia murahan. Setiap tenaga energi yang keluar, semua itu ada track recordnya. Semua itu ada tanda terimanya. Dia gak perhitungan. Dia gak bilang gini loh, aku sembuhkan kamu, sekarang kamu mau apain aku. Aku sembuhkan kamu, sekarang kamu gimana bayar? Gak bisa, dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Gak bisa sih, terus terang. Tuhan tidak pamrih. Tuhan punya kasih melebihi kasih sayang seorang ibu. Hanya memberi, tak akan kembali. Bagai sang surya yang menyinari dunia. Tuhan kalau memberi itu tidak minta sesuatu kembali. Tapi Tuhan tahu, He keeps count of men. He keeps count of His favors to men. Dia menghitung satu persatu orang-orang yang dia panggil. Orang-orang yang dia jamah, orang-orang yang diberi kesempatan lagi, orang-orang yang diberi berkatnya, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang Tuhan berikan kasih karunia dan anugerah. Dan dia hitung satu persatu loh kasih karunia itu. Kepada si A aku beri kasih karunia apa. Kepada si B aku beri kasih karunia apa. Jangan kira, coba roh Yesus Kristus, Roh Kudus pun tahu karunia apa diberikan kepada siapa. Makanya di dalam surat Paulus di Korintus dituliskan. Roh itu memberikan, mengimpartasikan karunia sesuai dengan kehendaknya. Jadi dia tahu yang sana dengan situ karunianya beda karunia mereka apa. Tuhan itu gak pernah, mana ya kunci rumah, mana ya kunci mobil, sisirku di mana, aduh dompetku kok hilang. Tuhan gak begitu. Maksud saya ngomong gini apa? Tuhan itu menginginkan untuk kita meresponi dia. Jangan hanya kita menerima sekalipun tidak bisa membayar kasih karunia-Nya. Jangan kita jadi anak Tuhan atau orang Kristen yang pasif. Jangan jadi orang yang seperti tidak meresponi Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Di manakah yang 9 orang itu Tuhan kangen sama mereka? Hello, Tuhan bilang sama orang Samaria itu, mana 9 temanmu? Kok nggak datang ke sini? Saya tahu loh di tengah jalan tadi sembuh, kan saya yang memberi perintah. Dan saya yang membuka kunci kesembuhan mereka. Mana mereka, teman-temanmu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, ini adalah keberuntungan orang asing, orang Samaria satu yang kembali. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Lihat ini. Imanmu telah menyembuhkan engkau, betul? Bukan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 tidak kembali, puas dengan mujizat. Pergi, punya hidung baru, kaki baru, bahkan seluruh kusta sembuh. Fine, thank you. Tapi mereka akan kembali ke kehidupan lama mereka. Orang sakit sembuh tetap akan mati. Tapi orang ini beda. Dia menerima kesembuhan, dia kembali pada Tuhan, hidupnya mengalami transformasi. Imanmu menyelamatkan kau, hatimu benar, maka satu-satunya dari 10 orang kusta ini
yang diselamatkan hanyalah orang Samaria. Saya tidak tahu kejadian berikutnya, kan Alkitab tidak mencatat. Misalkan mereka semua mati keesokan hari, saya berani pasti ambil konklusi dari cerita ini, 9 mereka anak Abraham namun akan dilemparkan ke dalam api. Tapi 1 orang Samaria ini seperti Lazarus, si pengemis itu, akan duduk di pangkuan Abraham. Mana mujizat terbesar? Sembuh dari sakit atau diselamatkan dari kehidupan dosa dan kegelapan? Ini mujizat terbesar. Kalau mereka mati keesokan hari, yang masuk surga cuma 1 saja. Yang 9 akan binasa. Orang ini kembali, hidupnya mengalami perubahan. Dan Tuhan selamatkan jiwanya. Yang berakhir sampai salvation, sampai keselamatan, hanya orang Samaria. Orang Yahudi itu mengira bahwa mereka anak Abraham, tidak menyadari bahwa Tuhan kalau mau bisa ciptakan anak Abraham dari batu-batu di pinggir jalan. Tapi mereka mengira mereka selamat. Mereka puas dengan berkat. Mereka tidak mau tahu menahu tentang Yesus. Akhirnya mereka tersesat, terhilang. Bisa jadi perkara lebih buruk terjadi. Nggak tentu mereka akan kusta lagi. Kalau Tuhan sembuhkan sekali anak manusia memerdekakanmu, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Tetapi saya sayangkan, mereka tidak berakhir dengan baik. Tetapi orang Samaria ini perkecualian. 3 poin yang saya mau berikan kepada Anda sebagai review pelajaran kita tentang cerita yang luar biasa. Di manakah 9 orang kusta itu? 1, kita harus ingat, jangan pernah merasa berhak untuk ditolong Tuhan. Hati-hati dengan sense of entitlement. Ingat ya, jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Kita harus mengerti selalu, dan jangan pernah kita berakhir sebagai malin kundangnya sorga. Orang yang lupa daratan. Jangan pernah merasa berhak untuk ditolong Tuhan. Sekalipun kalau Anda dan saya, sekalipun kalau ada di antara kita yang jadi pendeta sekalipun, ingatlah mungkin kita jadi seperti ini karena kita adalah pendosa yang lebih buruk dari jemaat. Nggak pernah kita boleh merasa berhak. Melayani Tuhan itu bukan tempat untuk memperoleh glory. Melayani Tuhan itu adalah tempat untuk mengembalikan budi. Membalas budinya Tuhan yang tidak akan pernah terbalaskan. Jangan pernah merasa berhak untuk ditolong Tuhan. Masuk hadirat Tuhan itu dengan rendah hati. Saya rasa yang saya lihat tadi membalikkan telapak tangan itu, kalau kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan rendah hati, kayaknya nih saya curiga. Ini curiga yang baik, ini curiga ilahi. Semudah itu Tuhan akan membalikkan telapak tangan. Kalau sana mau humble aja sama Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati yang lemah lembut, dengan jiwa yang remuk, hati yang patah pun, kalau kita datang dengan honest, dengan jujur dan real kepada Tuhan, lihat ya, semudah membalikkan telapak tangan, mujizat akan terjadi. Tuhan sembuhkan orang kusta ini nggak pakai proses, cuman 1 kata aja, 1 perintah, 1 word from Jesus. Wow, jangan marah sama Tuhan. Ya itulah titik marahku, pastor. Kan Tuhan gampang kalau mau ngomong sesuatu, sampai sekarang nggak ngomong-ngomong tuh. Emangnya Tuhan harus ngomong apa sama kita? Kita nggak boleh merasa berhak. Tuhan tuh nggak hutang sama Anda, nggak hutang sama saya. Jadi kalau Tuhan nggak bicara sampai sekarang, padahal kita tahu dia bisa, jangan marah. Sekalipun sampai mati Tuhan nggak bicara pun, Ayub harus berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Manusia harus tahu diri. Kalau kita mau rendah hati dengan tulus ya, bukan dengan manipulasi. Saya rasa semudah membalikkan telapak tangan, mujizatmu akan terjadi. 2, mujizat Tuhan bekerja lewat iman dan ketaatan. Ini yang saya sebut the power of hearing, kuasa mendengarkan dan mentaati the spoken word. Mentaati dan mendengarkan dulu, lalu mentaati firman Yesus yang diucapkan atau rema. Tapi ada caution-nya, ada hati-hatinya. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan dibuat, jangan dibuat-buat. Ya, misalkan saya dengar cerita ada orang yang seperti bergumul di hatinya, Tuhan suruh aku gini, suruh gini. Lama-lama hanyalah nubuatan sendiri atau mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat wishes atau pengharapannya. Lalu coba-coba begini, coba-coba begitu, lalu nggak berhasil. No. Kalau Tuhan bicara itu akan jelas kok. Anda nggak usah bergumul di hati, was-was. Kalau aku nggak melakukan ini, aku nggak taat sama Tuhan. Enggak. Kalau Tuhan bicara itu semua akan naturally atau secara alami. Anda tidak perlu membuat sayembara hati, jikalau aku tidak begitu maka aku begini. Tidak akan ada stres yang tidak perlu kalau Tuhan bicara itu. Anda akan tahu, you know that God has spoken to you. Dan orang lain juga akan bisa meneguhkannya. Satu persatu akan Tuhan kirim konfirmasi bahwa memang Tuhan bicara begitu di hidupmu.
tinggal taat saja. The power of rema. Makanya itu pada saat teduh bersama kayak gini, waktu ada hikmat marifat, ketika ada suatu kata-kata hikmat, muncul sesuatu orang begini, ngalami begitu, Tuhan lagi mengerjakan ini dalam hidupmu. Saya dengar banyak kesaksian di mana itu nggak persis keadaan Anda. Nubuatan yang persis itu ada, yaitu untuk orang tertentu. Tapi Anda waktu mendengarkan itu, iman Anda turut melompat. Meskipun deskripsinya nggak persis seperti yang Anda alami. Tapi Anda beriman juga, terjadi sesuatu loh. Terjadi sesuatu juga. Ya. Meskipun deskripsi itu untuk orang lain, nantinya mereka akan kesaksian, itu saya pastor. Anda yang turut percaya juga menerima sesuatu. Itulah kuasa firman yang terbang atau rema. 3, Tuhan perhatikan mereka yang tidak kembali dan bersyukur. Catat ini baik-baik. Kalau Tuhan bisa kangen dengan yang 9, Tuhan juga bisa menangkap sinyal hati yang kurang bersyukur. Berarti Tuhan juga bisa melihat dan Tuhan juga bisa memperhatikan orang-orang yang absen dari hadiratnya. Termasuk mereka-mereka yang punya kebiasaan datang telat ke gereja. I think Tuhan itu tahu. Yang simpel-simpel aja ya. Misalnya ada orang-orang yang bertobat namun juga tidak mau pergi ke gereja. Itu Tuhan juga tahu. Tuhan akan tanya, di mana itu? Atau orang-orang yang percaya Tuhan tapi tidak kunjung dibaptis juga. Tuhan juga tanya, loh katanya percaya sama aku, tapi di mana mereka tidak pernah melakukan perintahku? Percayalah dan berilah dirimu dibaptis. Tuhan itu tidak hanya memperhatikan orang-orang yang datang. Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang tidak datang. Tuhan tanya, where are they? I miss them. Nggak marah loh, bahasa ini kalau Anda baca tadi Tuhan tanya sama si ex-kusta ini, mantan kusta. Tuhan tanya tentang teman-temannya, Tuhan nggak ngamuk. Tuhan tanya sama dia baik-baik, di mana temanmu? Where are the 9? Di mana yang 9 itu? Tuhan tahu ketika kita absen. Tuhan tahu ketika kita malas. Tuhan tahu ketika kita mundur. Tuhan tahu ketika kita menunda ketaatan. Tapi Tuhan menunggu kita. Makanya dari tadi saya merasa Tuhan sedang mencari seseorang. 1, 2, 3. Jangan pernah merasa berhak untuk ditolong Tuhan. 2, mujizat Tuhan bekerja lewat iman dan ketaatan. 3, Tuhan perhatikan mereka yang tidak kembali dan bersyukur kepadanya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan sekali lagi, bawa hati. Haleluya.